Selamat datang di channel YouTube Om Dan Story. Hai, Om Dan di sini. Normalnya, orang mendaki gunung adalah manusia yang melakukan kegiatan naik gunung, entah bersama rombongan atau solo hiking. Tapi bagaimana kalau yang mendaki gunung adalah hantu? Akan seperti apa kisahnya kalau hantu yang naik gunung? So, begini ceritanya. Ada satu kisah menyeramkan yang terjadi di salah satu gunung, sebut saja Gunung Malam. Gunung ini memiliki reputasi mengerikan karena banyak kejadian mistis yang terjadi di gunung ini. Banyak pendaki yang hilang secara misterius, dan orang-orang percaya ada sebuah kerajaan gaib di gunung ini yang dihuni oleh banyak makhluk-makhluk tak kasat mata. Cerita ini bermula ketika sekelompok pendaki memutuskan untuk naik gunung tersebut dengan rasa jumawa bahwa mereka akan mudah menaklukkan gunung karena rombongan mereka terdiri dari orang-orang profesional. Bahkan mereka menepis semua mitos tentang gunung itu dan menganggap larangan-larangan di Gunung Malam hanya takhayul belaka dan tidak akan berpengaruh kepada mereka. Mereka merasa sudah terlatih karena sudah banyak gunung yang mereka taklukkan. Kesombongan sudah merasuki hati dan pikiran mereka. Grup pendaki itu terdiri dari 5 orang, yakni Alex sebagai pemimpin rombongan, Sarah merupakan seorang fotografer alam, Mamat seorang pendaki senior, Lisa seorang ahli penjelajah hutan, dan Rian seorang penulis yang ingin menulis cerita seram tentang pengalaman di Gunung Malam. Singkat cerita, setelah sampai di lokasi, mereka langsung menuju loket masuk dan melakukan persiapan untuk pendakian. Pendakian dimulai saat matahari hampir tenggelam. Mereka berjalan di bawah naungan pepohonan yang tebal dan seringkali merasa seperti sedang diawasi. Udara semakin dingin dan hawa mistis semakin kuat saat malam semakin larut. Pos 1 sampai pos 4 sudah mereka lewati tanpa halangan apapun. Hanya ada suara binatang malam yang menemani perjalanan mereka. Baru saja mereka sampai di pos 5, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari balik semak-semak. Sarah mengambil gambar dengan cepat, berharap bisa menangkap apapun yang menyebabkan suara tersebut. Namun, saat dia melihat hasil fotonya, dia hanya menemukan bayangan gelap tanpa bentuk yang jelas. Mereka memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan ke puncak tanpa istirahat dulu di pos 5. Padahal di pos 5 ini merupakan tempat pendaki mendirikan tenda untuk bermalam dan beristirahat sebelum naik ke puncak pada keesokan harinya. Dan di pos 5 itu juga ada beberapa tenda pendaki lain dan masih banyak space kosong untuk mendirikan tenda. Entah apa yang membuat Alex dan teman-temannya begitu bersemangat untuk terus lanjut tanpa beristirahat. Malam semakin larut dan kabut semakin tebal. Mereka berjalan tanpa henti menuju masuk ke dalam batas vegetasi dengan medan jurang dan hutan lebat. Tetapi hutan ini terasa tak berujung. Alex mulai ragu apakah keputusan mendaki ini adalah keputusan yang bijaksana. Kesombongan mereka sudah mulai goyah di sini. Saat melewati tebing curam, Lisa tergelincir dan hampir jatuh ke dalam jurang. Mamat dan Alex segera meraihnya dan menyelamatkannya. Mereka merasa bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menjatuhkan mereka. Akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Malam. Suasana semakin mencekam, angin berdesir dengan suara mengancam, dan mereka bisa merasakan hadirnya makhluk-makhluk tak terlihat. Rian dengan gugup mencatat setiap momen dan perasaannya dalam catatan di ponselnya, mencoba menyampaikan ketakutannya kepada dunia luar, dan mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di puncak saja. Singkat cerita, ketika mereka berkumpul untuk bermalam di tenda, terdengar suara-suara aneh dan suara langkah kaki yang seakan mengelilingi tenda mereka. Bersamaan suara angin yang mendesis, terdengar pula suara rintihan wanita yang terdengar dari kejauhan. Mereka berusaha untuk tetap tenang dan mengabaikan semua hal yang menghantui mereka saat itu.
sampai mereka terlelap dalam tidur dengan sendirinya. Tapi di tengah malam, ada satu hal mengerikan terjadi. Lisa yang sedari tadi tidur di sebelah Sarah tiba-tiba menghilang begitu saja. Padahal posisi tenda masih tertutup dari dalam. Di tengah kebingungan, mereka mencari di sekitar, tetapi tidak menemukan jejak apapun. Seolah-olah Lisa lenyap tanpa jejak. Kejadian itu membuat mereka semakin bingung dan ketakutan. Mereka ingin cepat-cepat untuk turun dari gunung dan melaporkan kejadian itu ke pos bawah. Seluruh kesombongan mereka akhirnya runtuh di puncak gunung malam. Malam berlalu dengan ketakutan tak terperi. Dalam perjalanan turun mereka, satu persatu rombongan mereka menghilang tanpa suara, tanpa jejak, dan tanpa mereka sadari. Teman-temannya yang hilang sudah dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Mereka merasa terjebak dalam dunia gelap dan misterius gunung malam. Akhirnya, yang tersisa hanya dua orang, Alex dan Sarah. Mereka berdua berusaha keras bertahan hidup dan tetap turun ke bawah dari gunung ini. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah goa. Padahal saat mereka berangkat tadi, tidak ada gua tersebut. Dalam keputusasaan, Alex mengajak Sarah untuk berhenti sejenak dan beristirahat di depan mulut goa dan membuat api unggun sembari menenangkan pikiran mereka dari hal di luar nalar yang mereka alami. Tapi, api unggun tiba-tiba berkobar besar dan seketika di sekeliling mereka sudah berkumpul makhluk halus penunggu gunung yang mengerikan. Dalam usaha untuk melarikan diri, Alex dan Sarah terpisah. Tanpa pikir panjang, mereka berlari masuk ke dalam goa. Sarah berlari secepat mungkin menyusuri lorong-lorong goa yang gelap dan sempit. Di ujung goa, dia menemukan cahaya bulan yang menyinari jalannya keluar. Tapi ketika Sarah keluar dari goa, dia sangat kaget dan merasa kebingungan karena dia malah kembali berada di puncak gunung malam. Dia terjebak dalam lingkaran misteri yang sama sekali tak bisa dia pecahkan. Sementara itu, Alex tersesat di dalam goa yang tak berujung. Dia merasa seperti berada di dalam dunia lain, berusaha mencari jalan keluar tanpa hasil. Sarah kembali turun dari puncak gunung, berharap kali ini dia baik-baik saja dan bisa cepat sampai ke pos bawah, dan dia tidak akan masuk ke dalam gua itu lagi. Tapi entah bagaimana, walaupun dia tidak masuk ke dalam gua itu, jalan yang ia lewati tetap membawanya kembali ke puncak gunung. Dalam kebingungannya, Sarah mencoba turun lagi, tapi hasilnya tetap sama. Sarah tetap kembali ke puncak gunung. Dan yang lebih anehnya, pagi tak pernah muncul. Padahal Sarah merasa sudah berputar-putar cukup lama. Sudah berkali-kali ia mencoba turun, tapi lagi-lagi kejadiannya tetap sama. Dia seperti tak bisa keluar dari tempat itu. Sedangkan Alex juga sama saja. Dia tidak bisa keluar dari dalam goa dan seakan-akan terus masuk lebih dalam di goa itu dan hanya berputar-putar saja. Keesokan harinya, pagi yang cerah dan terasa hangat membuka alam di sekitar gunung. Di tepian jalan raya itu, terlihat warga sedang saling membantu dengan tim penyelamat dan pihak kepolisian untuk mengeluarkan sebuah mobil yang berada di dasar jurang. Tampaknya mobil tersebut semalam mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang. Namun warga sekitar mengaku tidak ada yang mendengar suara apapun semalam. Kecelakaan itu berhasil diidentifikasi dengan hasil sebuah mobil tipe MPV dengan 5 orang penumpang di dalamnya dan semua penumpangnya meninggal dunia. Kelima penumpang ini bernama Alex, Sarah, Lisa, Mamat, dan Rian. Mereka adalah rombongan yang sepertinya akan mendaki, karena di dalam mobil terdapat perlengkapan untuk mendaki dan 5 tas carrier. Jadi, semalam yang naik ke puncak gunung itu siapa? Bahkan di buku register di loket masuk pendaki tercatat,
semalam ada nama-nama tersebut yang terdaftar sebagai pendaki. Sepertinya Gunung Malam tidak mengizinkan kelima pendaki itu untuk menjamahnya. Hanya nama dan keinginan mereka saja yang berhasil naik ke puncak, tapi tidak dengan raga mereka.